Assalamualaikum Bu Ani, saya CGP, saya Suasini CGP dari Kabupaten Ngawi ingin mewawancarai Bu Ani selaku Kepala Sekolah SD tentang pengambilan keputusan atas kasus dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Bu Ani mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral, Bu? Sebenarnya begini Bu, untuk mengidentifikasinya mudah saja Bu Arsini. Jadi sesuatu itu dikatakan sebagai bujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satunya salah. Betul. Menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Oh, seperti itu ya Bu. Cara mengidentifikasinya kita melihat itu benar atau salah, dan hukum atau tidak itu. Iya. Lanjut, bagaimana Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Sebelum mengambil keputusan tentunya saya harus mengidentifikasi dulu permasalahannya yang terjadi. Jadi saya tidak langsung memutuskan, tentu harus dilihat dekorasi apa dulu, dicari akarnya. Kemudian saya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut, mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dan seterusnya sehingga mampu membuat keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang bermasalah, sehingga nanti pihak-pihak tidak merasa dirugikan. Betul. Atau tidak salah. Kita mencoba sebagai pimpinan, kita harus mengambil keputusan yang tepat yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam pengambilan keputusan ini tentunya kita tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Itu yang sudah saya terapkan. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa dilakukan, Bu? Langkah pertama yang saya ambil dengan memanggil kedua belah pihak tadi, Bu, yang bermasalah untuk dimintai keterangan. Jadi kita adil, panggil keduanya, tidak satu persatu. Kemudian kita cari akar permasalahannya seperti apa, letak permasalahannya tadi loh seperti apa, intinya apa, dan pemicunya apa. Setelah kita tahu semuanya, kita cari, oh kira-kira solusi yang terbaik dari masalah ini apa, sehingga pertimbangan kita untuk mengambil keputusan itu tepat dan tentunya tidak merugikan kedua belah pihak tadi. Betul sekali. Hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika ini, Bu? Hal yang saya anggap efektif sebagai ketika menemui kasus seperti ini ya Bu, saya tentunya melakukan dialog dengan berbagai pihak yang bermasalah dengan mengedepankan tetap saja prinsip kekeluargaan. Karena bagaimanapun pihak-pihak yang bermasalah itu dalam lembaga tetap kita saudara, dalam lembaga itu kan satu saudara. Agar kita bisa menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tadi, sehingga kita bisa memberikan bimbingan secara terarah, bimbingan yang komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan kelak, ya kan? Jadi kita memikirkan itu kedepannya juga tidak merugikan, juga kedepannya hubungan mereka juga menjadi lebih baik lagi. Tidak renggang lagi, betul sekali. Lalu apakah Bu Ani mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, Bu? Saya dalam menyelesaikan ini saya tetap mengedepankan jadwalnya ya, melihat situasi dan kondisinya. Jadi saya punya pertimbangan sebagai kepala sekolah, saya mencari langkah yang tepat, yaitu menyelesaikan secara langsung, Bu. Tetap secara pertama, langkah atau tahap pertama saya secara langsung dulu jadwalnya, terus diselesaikan pada hari itu juga, ya agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. Kemudian agar tidak menimbulkan perselisihan lagi, saya melibatkan beberapa pihak. Jadi saya tidak secara pribadi dalam pengambilan keputusan atau mendamaikan perselisihan itu. Saya juga melibatkan pihak lain, teman-teman rekan sejawat, saya melibatkan dewan guru, saya mempertimbangkan masukan-masukan dari mereka, masukan yang baik. Selain itu juga saya meminta pertimbangan dari pengawas, karena bagaimanapun juga di atas kita ada bapak pengawas. Jadi ketika keputusan yang saya ambil, yang saya buat itu saya juga dapat mempertanggungjawabkan. Betul juga seperti itu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ani dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Ya. Saya bersyukur sekali di lembaga yang komprehensif, di lembaga saya, Bu. Saya punya bagian-bagian atau orang-orang yang mau membantu jika ada masalah atau perselisihan. Setiap permasalahan yang ada, saya selalu sharing atau musyawarah dengan rapat dewan guru. Itu intinya pertama, karena tidak boleh kita tidak melibatkan mereka. Ya, agar apa tadi kembali kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami, mencari solusi yang terbaik yang tadi saya katakan dari awal, tidak merugikan berbagai pihak, dan kedepannya hubungan antara yang berselisih tadi tetap menjadi baik, tidak renggang ya, Bu ya. Iya, Karena iya. kita bekerja sama, tetap Iya. bersama terus. Maksud Iya. kalau renggang kita nggak enak gitu Iya, ya, Bu nanti ya. malah sekolah itu menjadi tidak kondusif. Iya, betul sekali. Pembelajaran apa yang dapat Bu Ani petik dari pengalaman Bu Ani dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus dilema etika itu ya Bu, sebagai seorang kepala sekolah atau pimpinan di sekolah, dalam mengambil keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama itu intinya. Kesepakatan bersama itu yang akan kita jadikan acuan, karena kesepakatan bersama itu kita peroleh dari musyawarah yang telah disepakati semuanya. Selain itu juga membiasakan diri untuk bertanggung jawab setiap keputusan yang telah saya buat sebagai seorang pimpinan. Permasalahannya daripada kita bekerja sendiri, kita tetap harus melibatkan banyak pihak, karena bagaimanapun juga kemajuan sekolah itu adalah kemajuan bersama. Betul sekali. Iya. Terima kasih Bu Ani waktunya. Dan saya sebagai CKP sangat berterima kasih dalam mendapatkan ilmu baru ini. Semoga saya nanti bisa menjadi pemimpin seperti Bu Ani. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Waalaikumsalam, Bu Warsini. Saya Suwarsini, CGP dari Kabupaten Ngawi Angkatan 7, ingin mewawancarai Ibu Iva sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan atas kasus dilema ATK atau bujukan moral. Ya. Selama ini bagaimana Bu Iva mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus-kasus bujukan moral, Bu? Baiklah Bu Warsini, di sini saya sebagai pemimpin sekolah ya atau kepala sekolah, otomatis saya akan melakukan pengidentifikasian kasus-kasus yang terjadi. Pertama dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu, terus terhadap kasus yang terjadi. Yang kedua mendengarkan berita, menggali informasi dari kabar pihak yang terkait. Terus juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut, yang intinya adalah jika sesuatu itu salah maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan lagi, seperti itu Pak Sini. Betul sekali. Lalu Bu, bagaimana Bu Iva menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Begini, saya akan melakukan tindakan pengambilan keputusan itu tetap saya akan mengajak bermusyawarah dengan warga sekolah dan mendiskusikan kasus apa yang terjadi dengan dewan guru-guru yang ada di lembaga kami. Itu bagi saya sangat penting ya Bu Warsini ya. Langkah-langkah apa, Bu? Atau prosedur yang seperti apa yang bisa dilakukan, Bu? Langkah yang pertama saya akan mengecek dulu permasalahannya, terus menentukan pihak mana saja yang terkait dengan permasalahan tersebut, lalu kita diskusikan, kita musyawarahkan yang dengan guru-guru yang ada di lembaga kami. Jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum,
kemudian saya segera membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri Bu Arsini ya, dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang berlaku, seperti itu. Hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini Bu? Yang paling efektif tetap kita mengajak musyawarah warga sekolah, berdiskusi dengan pihak yang terkait, paling tidak dari hati ke hati. Dari hati ke hati itu akan mudah memutuskan sesuatu hal untuk mengambil keputusan, seperti itu. Komunikasi terjaga ya? Ya, harus itu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini, ada nggak tantangannya Bu? Tantangannya itu pasti apa ya? Biasanya yang pertama itu perasaan. Main perasaan ya Bu ya? Main perasaan. Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan, terutama kasihan pada pihak tertentu, sangat gak enak banget, gak enak hati gitu ya Bu ya? Tentu di situ saya akan merasa apa ya, kesulitan. Pas waktu dengan perasaan seperti itu, saya ingin melangkah mengambil keputusan, sangat sulit sekali Bu Arsini, seperti itu ya. Karena dengan hati, iya, perasaan hati. Lalu apakah Bu Iva mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Tergantung ya, tergantung pada permasalahan itu mendesakkah atau segerakah dicarikan solusinya, seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga saya. Gitu. Karena saya sebagai pemimpin, jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya harus segera membuat alokasi waktu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Betul sekali. Berarti kita melihat kasusnya itu berat atau ringan, jadi harus ditentukan hari itu juga atau mencari waktu-waktu senggang gitu ya. Iya, seperti betul itu. Sekali. Iya. Terus adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Iva dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Bu? Ada beberapa faktor yang paling mendukung apapun yang terjadi di lembaga kami, yaitu saya tetap melibatkan Dewan Guru untuk memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Tetap saya akan mengajak warga sekolah untuk mencarikan solusi yang terbaik, seperti itu Bu Arsini. Terima kasih. Pembelajaran apa ya Bu untuk yang dapat Bu Iva ambil, Bu Iva petik dari pengalaman Bu Iva mengambil keputusan dilema etika itu, pelajaran yang penting apa sehingga saya dapat mengacu pada Bu Iva bila saya nanti ada masalah? Pembelajaran yang saya dapat petik, nanti semua persoalan itu bisa dicari ya Bu, jalan keluarnya. Betul. Jika kita diskusikan bersama-sama dengan warga sekolah dengan mengacu pada aturan yang penting. Betul. Iya. Itu yang saya harus petik. Iya, sesuai dengan pengalaman saya, kita mengacu pada aturan yang berlaku, mempertimbangkan dampak baik buruknya di dalam mengambil keputusan. Yang paling tidak itu kita minimal yang kita ambil itu dalam pengambilan keputusan itu yang terbaik dan dampaknya nanti ke depannya itu apa, bagaimana. Mungkin seperti itu Bu Arsini. Terima kasih Bu Iva, waktu dan ilmu pelajaran yang saya dapat itu sangat banyak. Mudah-mudahan saya bisa seperti Bu Iva, dapat memutuskan sesuatu masalah itu dengan hati yang tenang, dengan tidak menyakiti orang lain. Terima kasih waktunya, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bu Iva. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.